Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bersama saya Prapti Wardani, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kota Surabaya, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di program pendidikan guru penggerak Guru Bergerak Indonesia Maju. Secara keseluruhan, modul 3.2 mengajak kita untuk membayangkan menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menggerakkan komunitas dan lingkungan sekolah. Pemimpin penggerak yang dapat memanfaatkan potensi ekosistem untuk berdaya guna bukan saja terhadap sekolah, tetapi juga terhadap masyarakat di sekitarnya. Ibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana serta prasarana. Pada modul 1.1 pada materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul 1.3 kita belajar bagaimana mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset atau potensi dengan cara mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, serta merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Penting sekali menumbuhkan budaya positif di sekolah. Hal-hal penting dalam membangun budaya positif yaitu tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Tujuan akhir dari disiplin positif adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik. Menumbuhkan motivasi intrinsik belajar anak, kita perlu mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi konten, serta dengan afektif yang berupa rasa reflektif emosi yang positif. Berpihak pada murid menumbuhkan kenyamanan dan kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being pendidikan di sekolah. Oleh karena guru harus mempelajari kompetensi sosial emosional yaitu keterampilan resiliensi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial,
dengan cara berlatih berkesadaran penuh atau mindfulness. Untuk melatih kesadaran penuh atau mindfulness, kita harus berpikir positif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan berbasis aset atau thinking yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, yaitu seorang ahli psikologi yang mendukung kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan cara fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta merencanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Aset atau modal utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan sekolah yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan yang terakhir yaitu nomor 7, modal agama dan budaya. Berdasarkan kekuatan aset-aset tersebut, kita diajak untuk bertumpu pada pikiran, memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan coaching mindset. Prinsip dari coaching yaitu kunci sebagai pusat, menyadari dari semua yang terjadi setiap saat dan terbuka, serta ingin tahu lebih banyak untuk membantu kunci menemukan potensinya. Di tengah antusias kita untuk membangun sekolah dengan murid yang merdeka belajar, pastilah ada etika atau bujukan moral. Seorang pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, haruslah berpegangan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep pengambilan keputusan dengan memperhatikan antara lain yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Mari memulai prakasa perubahan. Bagja adalah manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Mari memulai prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif dengan alur Bagja melalui sisi positif atau kekuatan atau aset untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Berpikirlah positif adalah cara menjemput kebahagiaan. Demikianlah koneksi antar materi dari modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bagian dari proses kita dan mencapai kesuksesan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.